Tamu kita hari ini, Dok. Yoi. Dimulai dari pernah jadi barista di Starbucks. Oke. Oh, part-time ya? Benar. Oke, terus dia juga pernah jadi driver minuman kopi. Serius lu? dia Serius juga iya, terus dia juga pernah magang di coffee shop. Oke. Ya kan? Sampai akhirnya dia ini punya Kopi sendiri. kopi sendiri untuk bisnis pertamanya. Gue nggak tahu apa secinta ini dia sama kopi apa gimana. Mungkin ada passion juga kali ya sih. Passion. Oke. Ya kan? Terus apa lagi faktanya tentang dia? Dan akhirnya tempat kopinya dia sekarang lumayan Meledak gitu ya. biasa aja. Oh, Ada Rehan. di ada sini. Rehan. Gila. Waduh. Suatu kehormatan asal suara menerima Iya. Rehan untuk Karena jadi kita bintang ini tamu. jujur aja, karena udah lama kita nggak pernah ngebicarain soal Passion. khususnya untuk ini sih topik-topik yang emang serius gitu pembawaannya. Iya. Lebih biasanya ke percintaan lah, Bercanda-bercanda. bercanda, Kisah hidup lu. kisah hidup gue yang nggak jelas. Iya. Nah, sekarang kita serius banget nih. Pertanyaan paling awal yang pengen gue tanya ini sebetulnya gini sih Han. Dari kapan lu akhirnya ngerasa bahwa kayaknya gue pengen berbisnis deh? Jujur tuh udah lama banget sih. Gua dari SMA. Gue tuh SMA. Oke. Gue pengen banget bisnis sebenarnya. Dan emang Dok pengen kopi, bisnis kopi. Enggak, dulu gue nggak suka kopi, men. Teh Oke. sukanya. Sukanya? Sukanya? Ya gue sukanya yang biasa-biasa aja, teh. Tapi susu. basicnya udah kopi ya masih food bisa and lah. beverage. Food and beverage. Nah, terus Oke. Ya kan. Cuman dulu sempet tuh kan gue mulai kuliah gabut. Maksudnya karena keluarga juga ada kurang duit kan. Oke. Coba apa namanya part time di Starbucks. Kebetulan lagi ngetren tuh untuk anak-anak kuliahan. Iya. Sampai sekarang Ya nggak sih? kan, anjing? Sampai tapi workflow-nya udah nggak Iya, udah terlalu. iya sih. Zaman Maksudnya dulu gue trending itu banget. lumayan duitnya walaupun lu cuman part time ya cuman lumayan buat jajan buat apa segala macam. Apalagi dengan nama Starbucks-nya Iya. yang gede. Ini ya jadi kan? keren gak sih? Jadi kayak Benar, part-time benar, Starbucks gitu. Iya. Terus? Mungkin zaman gue dulu masih belum keren anjing. Cuman gara-gara filosofi kopi tuh Heeh. Oh, I see. Iya. baru filosofi kopi naik. Iya, karena Baru filmnya kan juga. wah jadi kayak ada pride nih gue jadi barista atau segala macam. Idih. Dulu Berarti itu di tahun 2000 17. 15-an, 16-an. Lulus 17. 17 kan? 17. Terus jadi pekerjaan yang benar-benar akhirnya menghasilkan lu pertama kali adalah itu part time di Starbucks. part time iya. Terus akhirnya dari situ lu mulai Nyontek. Nyontek. Iya, Atau karena abis itu lu ada- gue ngeliat cuan di situnya. Oke. Kayak lu bayangin coffee Starbucks gitu Oke. kan. Iya. Orang bisa berani bayar sampai 50.000, 60.000 cuma buat kopi doang. cup lagi anjing. kan. Sedangkan Satu lo tahu cup. harganya itu nggak nyampe gocap itu ya. Iya, dan gue tahu harga asli itu nggak sampai gocap, men. Iya. Dan orang terus beli itu. Walaupun dia ada promo buy one get one pun mereka tetap untungnya banyak, cuy. Iya benar. Parah ya? Benar. Parah. Karena makin kesini juga bisnis kopi makin Banyak. menjamur Iya. juga ya. Tapi awalnya lu membuat bisnis sekarang ini tanah lokal, lu bukan semata-mata karena kerja di Starbucks kan? Enggak. Pasti lu ada struggle dan lain-lainnya nih. Banyak, cuy. Nah, pertama kali yang kalau lu bilang tadi adalah Starbucks, setelah itu lu kemana? Dulu gue, nah ini fun fact nih. Oke. Dulu gue sempet kerja di salah satu coffee shop temen gue. Oke. Barista juga. Gue jadi barista di situ. Oke. Ya kan di Tera. Oh, di Tera iya, Coffee. Parah sih itu. Iya. Parah Itu banget. enak kopinya. Enak banget. Enak banget. Iya, enak banget. Tapi enaknya gue Karena di samping kantor gue juga. Benar. Nah, benar. ada dia. Iya. Sering kan bokapnya dulu sempet banget buat reserve di situ kan. Iya. Gue kenal bokapnya dia nih. Makanya waktu itu pas dia mampir ke Tanlok, kayak gue nggak asing nih mukanya nih. Terus kan. Gue mikir, ternyata dia juga mikir kan. Iya benar. Akhirnya gue tembak. Lu pernah nongkrong di nggak sih di toko coffee shop gitu kan? Iya. Dia di Galaxy gitu. Kagak. Gue baru ngeh anjing gara-gara dia pakai baju apa? Baju kantor. Oh iya, baju kantor gua ya. Ya kan baju kantor. Wah anjing nih anaknya Paruli nih. Siapa? Paruli. Oh, Baruli. Halo Paruli. Halo Baruli lagi nonton. Terus akhirnya lu berarti dari Starbucks, Tera, terus akhirnya lu juga sempat cerita ke gua kalau katanya lu sempat jadi driver coffee karena
awal-awal lu membuat kopi lu sendiri Iya. kena struggle. Driver kopi mesti gimana sih? Jadi gua itu nggak sial sih, emang cobaannya banyak kali ya. Struggle-nya Ini banyak. bisnis gua baru pertama kali jalan. Ah. Gue buka waktu itu bulan Desember nggak salah. Desember tanggal 14. Ya kan. Gue buka itu musim hujan cuy. Oke. Ya nggak sih? Desember 2019. 2019. Oke. Januari lu tahu sendiri gimana. Iya, banjir. Banjir segala macam itu kan hampir, dan konsep tempat gue pun emang outdoornya luas. Betul. Iya. Ya kan? Sekali gerimis bubar. Iya. Jadi sepi itu customer awal-awal tuh. Masuk Januari, Februari masih hujan. Masih hujan. Banjir, ya kan? Maret corona. Terus berarti modal udah balik belum balik gimana sih? Belum balik ya. Belum lagi. Malah minus aja. Belum lah. Tapi Oh, maksud minus. gua kenapa akhirnya lu jatuhkan pilihan bisnis pertama lu di coffee shop? Yang padahal lu tahu kemungkinan itu rada gambling ya kalau gua bilang ya. Bisnis F&B terlepas dari ada corona dan banjir pada saat itu ya, hujan pada saat itu. Bisnis F&B itu adalah bisnis yang sebetulnya banyak orang buat, banyak orang yang goals, tapi banyak juga orang yang kalau sekali jatuh banget. Dan sekarang lu bisa spesifikin ke dalam bisnis kopi. Kenapa akhirnya kopi? Tapi BTW daripada kita langsung masuk ke situ, ini tuh kita dapat ya sedikit kenang-kenangan mungkin ya. Ini gue thank you banget loh. Ini Tinggi banget nih, pas banget nih 3 nih. Ini varian yang apa nih namanya nih? Ini satu-satu kita. Itu namanya kopi tanah. Oh ini Oh, originalnya nih. Tanah, kopi Tapi gue nggak minum nggak? Begitu Enggak. Enggak. Itu banyak itu banyak yang ngejok soal itu, Iya. men. Wah, ini tanah apa? Tanah kuburan ya gue bilang. Enggak. Emang Yang ini kopi tanah. kopi tanah. Ini tanah. otentik Ya itu dari signaturenya signaturenya. tanah lokal lah. Oke. Jadi yang tadi gua balik ke pertanyaan gua, kenapa akhirnya lu masukin pilihan pertama bisnis lu adalah kopi? Apa reason di balik itu? Ditambah lu juga nggak suka kopi kan awalnya? Nggak suka. Serius? Nggak suka Gue kopi. bilang tadi notice udah nggak suka kopi. Gara-gara gue kerja di Starbucks. Iya, Oh. itu Yang berarti gue harus coba minum kopi dong tiap hari. Iya. Gitu kan. Ya udah dari situ, gue suka. Emang ngebantu juga sih gitu kan. Gue juga nge-gym juga kan. Oke. Dan ternyata emang kopi itu ngebantu stamina gue juga untuk nge-gym juga. Betul. Oke. Nah, Kayak gitu. berarti awalnya lu bukan orang yang tipikal suka kopi, tapi ngelihat ada peluang di kopi. Gue ngelihat ada peluang dan gue suka banget berinteraksi sama orang. Oke. Sosial banget anaknya ya. Sociable Yeah. banget. Friendly banget. Gitu. Terus akhirnya lu bisnis kopi selain struggle yang eksternal yang kayak tadi yang lu bilang bahwa ada banjir dan lain-lain. Yeah. Mungkin kan banyak orang di luar sana juga pengen bisnis ya. Yeah. Apapun lah bisnis yang mereka apa ya misalnya pengen Pancong. mereka pancong yang mereka mau tekunin nih. Okay. Tapi apa sih dari gue mungkin ini rada lompat kali pertanyaan gue, tapi gue pengen ngebahas ini. Apa sih yang wajib dimilikin orang ketika berbisnis gitu? Mental, men. Mental. Kalau Kayak- gue mungkin udah tahu nih. Kalau dari lu, pengalaman lu mental yang kayak gimana? Di gua itu tempat gua dulu sempat ada chaos lah. Oke. Tanah lokal tuh awal-awal. Ini store lo yang ini nih. Store gue yang ini. Ah. Soalnya emang di situ daerah komplek dan di situ warga-warganya kurang mendukung. Anyway, tanah lokal itu ada di Galaxy ya? Ada di Galaxy. Di Bekasi. Iya, di Galaxy. Nah terus. Dari situ ya lu bayangin gue yang belum ada basic bisnis sama sekali dan gue harus Berhadap mengalami keluarga. dengan apa melewatkan momen-momen sama mereka itu Dan kan sendiri. sendiri Karena gitu. karena yang sepengetahuan kita nih, lu kan memang bisnis nggak sama orang lain kan, nggak ada partner kan? Gak ada Berarti bener-bener ini pertama kali bisnis pertama kali lu ini. bisnis pertama kali. Ditambah kena covid, kena banjir, Iya. ibu-ibu bawa komplek. Gue kalau nggak ada mental gue udah nggak ada kali di sini aja. Oke. Karena gue di titik terendah itu cuy. Oke, kalau ngomongin soal akhirnya lu sekarang lu sekarang udah punya mental, apa yang akhirnya ngebuat mental lu ada? Idealis. Widih. Oke. Apa emang idealis lu? Idealis gue ya gue harus punya usaha, gue harus ngasilin duit gue sendiri dengan cara gue sendiri, dengan cara apa yang gue suka gitu loh. Iya. Gue bisa aja misalkan di tempat yang sekarang ini gue banyak chaos sama warga apa segala macem, ya kan? Kalau gue yaudah bisa cari tempat lain yang lebih aman lah baratnya. Cuman kan gue memaksakan emang
cinta gue di sini, di tempat ini. Di tanah ini, cuy. Gitu loh. Itu idealis gue. Kayak gue berani buat stres, gue berani untuk buang waktu gue untuk menghadapi mereka, yang penting ada hasilnya. Berarti tanah lokal sendiri belum ada setahun ya? Belum ada setahun ya? belum ada setahun. Dan sempat kita dengar bahwa katanya tanah lokal mau ekspansi nih. Amin. Hah? Gimana ini benar atau enggak nih? Benar. Maksudnya karena gue melihat momennya lagi enak nih, lagi bisa, kenapa enggak gue ekspansi aja? Gitu. Oke. Padahal lu tahu kan sekarang lagi COVID nih. Kenapa ada pemikiran lu untuk malah ekspansi? Di saat orang lagi savingnya dikenceng-kencengin, iya, ada seorang pemuda namanya Rehan punya bisnis kopi, buang kasnya semua. Gila. Kenapa? Karena harga-harga lagi pada turun, men. Semuanya sih memang benar sih, benar. Lu manfaatin momen ya? Dan gue manfaatin karena gini, kita gak boleh sepenuhnya mensalahkan COVID juga sih. Oh, I see. Iya, kan? benar. Setuju gue. Maksudnya dengan adanya pandemi ini, oke, kita banyak yang dirugikan soal Betul. itu. Tapi pasti ada sisi positifnya dong. Benar. Karena orang-orang yang sering di dalam rumah terus. Iya, setuju. Lu kalau di rumah ngapain sih? Iya. Siapa Markus? Lu berdua? Tidur gua mah. Ada lagi. Ya paling main sosmed kan. Iya. Terus Sosmed berarti lagi kenceng Betul. dengan COVID ini, dan orang butuh nongkrong. Betul. Butuh nongkrong yang vibe-nya seru. Makanya Yang nggak jadi rahasia lagi bagi sekarang orang-orang di saat malah COVID gini, banyak orang-orang yang pengen punya bisnis dulunya akhirnya terrealisasi. Iya nggak? tapi lu nggak takut dengan kabar-kabar yang kemarin melanda kopi shop di Galaxy? takut sih. Ya, sempat. Sempat. Iya, gue nggak bisa mensalahkan dia juga sih. Betul. Setiap orang kan pasti punya targetnya sendiri. Yap. Mungkin dia targetnya banyak mungkin, gitu kan. Kalau gue jujur, karena gue mengalami itu di awal-awal, jadi kayak gue ada rasa batas-batasnya gitu loh. Gue nggak terlalu harus terburu-buru untuk mengejar modal supaya balik kayak gitu. Jadi nyantai aja ya. Jadi gue nyantai. Terus, Jujur banyak banget. Justru kan karena yang momennya new normal, kan setelah new normal ada tuh orang-orang pada mulai nongkrong kan, mulai berjibun tuh, ya kan. Nah di situ banyak yang mulai coba bikin event di tempat gue atau apa segala macam. Gue bilang aduh nanti dulu deh. Oh berarti lu tetap mengedepankan protokol ya men? Iya. Tapi kayaknya lu bisa rada geser ke sini dikit Han. Soalnya mungkin kegantengan lu, takutnya kegantengan lu tergeserkan. Takutnya gitu. otot lu nggak kelihatan nih. Aduh. Karena iya benar. Karena dia bilang tadi kopi adalah salah satu untuk nge-gym. Karena lu anaknya nge-gym juga. Bener kan? banget. Oh nge-gym. Iya kan. Dan lu sempet jadi paskibraka juga kan? Iya tahun waktu 2000 berapa? 2013. Itu yang namanya dipajang-pajang itu kan? Rehan. Iya anjir. Wah gila keren banget anjir. Gue masih SMP, berarti kan masih SMP. Gimana aksesnya lu bisa akhirnya ke sana? Iya. Orang dalam mungkin. atau lu kenal Pak SBY mungkin? Iya gitu. mungkin. Enggak, justru gue sempet paskib dulu di SMP. Cuman kayak nggak begitu aktif gitu kan. Dan kayak SMA ada namanya PPI itu, Purna Paskibraka Indonesia. Nah kelas gue yang masuk sana cewek cakep-cakep semua cuy. Oh itu motivasi cewek. Motivasi gue itu, wah jadi cakep-cakep semua nih. Gitu kan. Jadi itu mereka ke kelas-kelas gitu kan. Ini siapa yang mau daftar PPI gitu. Langsung aja gue berdiri, gitu kan. Apanya? Berdiri. Badannya berdiri. Iya, oke. Terus kira kan bisa juga mental. Iya benar masuk ya. Siap. Iya. Itu bisa. Soalnya kan paskibraka ya. Siap laksanakan. Siap salah. Terus lu nggak takut hitam tuh berarti? Enggak. Emang karena gue anaknya hitam banget. Kenapa nggak takut hitam sih? main Gue punya sih. pertanyaan. Gue bingung. Iya kan kalau paskibraka itu kan panas ya kan, siang nggak takut terik. kotor. Takut badan kulitnya hitam loh. Oh, Kayak gue kan nggak mau itu kulit kan udah hitam resiko. kan. Apa? Itu udah resiko. Resiko ya. itu udah resiko. Tapi gila sih keren banget sih lo. Millennial entrepreneur. Iya, gue paskibra. sebetulnya gini. Banyak sebetulnya teman-teman gue juga yang punya pemikiran besar. Maksudnya pengen ini, pengen itu. Tapi kelemahan menurut gue inilah. Manusia itu kan tempatnya dosa ya. Iya. Tempatnya orang omong doang juga nih, ngomong doang.
Jadi banyak teman gue yang pemikiran dan capable-nya dia sebenarnya besar, tinggi, tapi sebetulnya dia nggak bisa ngemaksimalin itu. Iya. Gitu. Jadi kayak kapasitasnya tuh nggak sesuai dengan Iya. dia. Ada yang kapasitas gede tapi realisasinya kecil. Ya, ada. Ada juga yang Kecil tapi pengennya gede. gede. Itu Itu kan nggak. itu orang bodoh itu. Iya kan? Berat juga yang kayak gitu. Berat ya. juga, kita ngasih tau juga nggak bisa gitu Karena kan. gue nggak tahu ya latar belakang lu berbisnis ini ada background dari keluarga kah atau balik ke kita ngomong ke bisnis ini ya? Di keluarga gue nggak ada. Nggak ada. Tapi support. Untuk F&B nggak ada. F&B nggak ada. Tapi support. Awalnya nggak begitu. Karena Karena notabene orang tua kayak gimana sih? Iya sih. iya. Pengennya anaknya kelar kuliah, masuk ke perusahaan yang bagus. Betul. Jadi bos. Jadi bos. Tapi gitu-gitu. sabar, ngomong-ngomong soal kuliah. Tapi kuliah gimana? Aman nih. Kenapa Hari? Kenapa sedih? Ada apa Kuliah juga? masih. Oh, kuliah masih. Kuliah masih. Berarti Masih. status masih mahasiswa. Masih mahasiswa. Iya, tapi bukan mahasiswa aktif. Mahasiswa Abadi. pasif. Oh, mahasiswa. Lu umur berapa sih? Mungkin banyak yang nanya nih. Benar. Gua 24. Lu 24. Enggak, gua gap year. Nah, itu Oh. salah satu juga momen kenapa gua kepikiran untuk buka bisnis. Karena Lu gua gap year di 2015. 2015. Berarti after lu SMA lu gap year dulu. Lu gap year Lu part time setahun. dulu. Oh, itulah part time lu dan Ya, lain-lain. Iya. Terus Dari situ part time. Berarti 2016. 2016. Dan dari situ lu akhirnya ngeliat kayaknya ada peluang Untuk berbisnis. berbisnis dan Dari lain-lain. situ, iya. Oke. Itu termasuk ke insecurean gua juga sih. Karena Karena kayak gue sempet ngebayangin nih, gue masuk ke kuliah teknik. Teknik itu elektro, ya kan? Gue menilai gue kurang nih di antara mereka semua gitu loh. Oke. Dari segi Otak. otak, gue kurang pinter lah sama mereka ini. Dari situ gue berpikir gue harus cari yang lain nih, momen yang lain nih gitu kan. Dan kebetulan kopi dan gue suka dari kopi ini. Kopi itu se-fleksibel itu, men. Oh, Gitu kan. secara pembuatan Iya. dan lain-lain manajemen. Maksudnya mereka bisa diapain aja gitu loh. Kalau sekarang kan emang lagi momen-momennya yang hype gitu kan. Betul. Kayak boba, Iya, es iya. kepal Milo Iya. gitu kan. Iya. Kepala Milo aja udah hilang. Udah hilang sekarang. Iya kan? Maksud gua dan kopi pun masih bisa dimasukin ke situ. Maksudnya hype itu oke lah, hype. Iya, Beb. Tapi base-nya. Tapi dia ada waktunya, nggak lama. Ya paling cuman 3-4 bulan setelah itu udah hilang gitu. Nah, makanya kopi ini gue bilang bisnis yang untuk jangka panjang tuh masih bisa di Tapi kalau gue boleh tahu kan lo buka di Galaxy nih. Iya. Galaxy kan ya ampun udah banyak banget kali tukang kopi. Wah, Iya. tukang Yang kopi tadi kita lagi. bilang udah Coffee ngejamur. shop. Iya, nah lu inovasi apa yang lu buat di tanah lokal ini? Inovasi baru. Atau sebelum ke situ, kenapa lu sebut tanah lokal mungkin? Oke. Karena gini, karena fun fact juga nih ya, banyak juga kopi-kopi itu yang nama-namanya lumayan rada kalbu melagu gitu. Iya. Contoh. Ya jangan dong. Jangan dong. Nanti dikira Iya. gimana. Tapi kalau Tera bagus. Tera bagus. Tera Gua bagus. akuin Gua bagus. akuin Tera bagus. Semuanya enak lah Gue pokoknya. suka kalau di Tera. Benar. Harga doang kurang. Iya. Ya bagi Saya gua. juga. Gua Bagi juga. gua, iya kan. Lu juga. Gue kan kerja di situ. Oh, iya. Bisa aja. Balik ke pertanyaan tadi aja biar aman. Iya, oke. Kenapa akhirnya namanya tanah lokal dan yang tadi Gedo bilang gitu. Kenapa akhirnya lu buka di Galaxy? Mungkin dari nama tanah lokal dulu kali ya. Boleh. Jadi tuh tempat gue ini dulu tanah kosong cuy. Tanah kosong yang nggak begitu dinotif orang lah. Oke. Ibaratnya. Tanah yang maksudnya yang dibuang lah. Kayak cuma Iya. buat parkiran. Dulu tuh kandang kambing. Di situ tempat lu nih. Orang Idul Adha. Iya. Oh, iya. Gitu. Nah dari situ gue ngeliat momen, oh bisa nih dari yang tanah bukan apa-apa, gue jadi tempat orang berinteraksi sama yang lain. Jadi kayak space gitu Yang lah ya. jadi space gitu. Iya, betul. Makanya kenapa namanya tanah lokal? Tanah ya tanah itu sendiri yang tadinya bukan apa-apa jadi apa-apa. Yang lokal itu berarti gue kayak ngebangun signature sendiri dari tempat gue. Gimana vibes-nya gimana vibes-nya yang seru, orang-orangnya yang
chill, yang friendly banget kayak gitu. Jadi lokalnya itu ya karena gue punya beda dari yang lain lah. Keren juga, bener. Gue kayak oh iya tanah lokal gitu Nah ya. akhirnya lu diriin di Galaxy Karena gini, bisnis yang gue pelajari dengan soal bisnis ya. Iya. Bisnis yang baik itu ketika emang ada salah satu tempat yang maksudnya sama kopi homogen ya kan. Dia buka kopi di satu tempat dan di radius dekat mereka itu juga ada tempat kopi. Dari situ kita bisa biar bersaing gitu. Emang bukan bersaing, emang demand di daerah situ banyak. Oh jadi lu sebetulnya mikirnya lu sebetulnya sudah notice akan coffee shop di Galaxy itu banyak. Tapi lu tubruk aja. Iya. Tapi dengan yang pasti dengan nggak ide kosong. Iya. Dalam arti tetap perlu punya ibaratnya lu tetap ada selling point lu juga. Iya. Jadi kayak gini, gua awal-awal emang rada gregetan juga sih. Maksudnya banyak tempat-tempat kopi di Galaxy pun yang mereka cuman ya udah gue punya duit, gimana cara gue muter duit, kopi lagi hype nih, yaudah gue buka kopi. Oh iya betul. Iya. Konsepnya nggak ada. Betul gitu loh. Ya kayak cuma tempat sedia meja duduk udah itu kopi dan nggak tahu juga itu rasanya gimana. Karena kopi bagi gue sendiri live musik nggak as a customer ya, bagi gue as a customer, tempat kopi itu jadi seperti lifestyle orang kebanyakan zaman sekarang. Iya. Ngerti gak sih lu? Jadi mau gimana pun tempat kopi, kalau dulu mungkin tempat kopi lebih kepada hal yang lumayan terkotak-kotakan gitu. Dalam arti ya ini konsumsi untuk anak-anak 30-an, let's say umurnya ya kan. Ya udah kerja lah ya, udah meeting gitu. Untuk meeting, lebih ranahnya lebih private lah. Tapi sekarang itu lebih lebih meluas gitu loh. Iya. Yang penting sih konsep, men. Iya. Dan semua gue rasa ya, karena gue sering ke coffee shop juga, tapi beberapa tempat gitu, nggak semua juga sih. Gue ngelihat bahwa mau konsep apapun itu pasti ada kopinya. Iya. Benar. Jadi itu salah satu idealis gue sih. Banyak teman-teman gue bilang, kenapa nggak lu di ruko aja sih, gitu kan? Oh iya. Yang ya udahlah emang enak gitu kan. Yang Udah ada bangunannya, udah ada apa, lu tinggal naruh barang. Karena gue bilang ruko itu ya sama aja kayak udah jadi nih kotak kosong dan lu harus menyesuaikan dengan kotak itu gitu loh. Ini bener-bener tanah doang kan? Kalau gue kan tanah kosong, ini kan jadi gue bisa explore lebih banyak kemauan gue tuh. Gue pengen kayak gini, gitu loh. Terus lu kenapa lu bisnisnya cuma sendiri? Kenapa lu nggak ambil partner 1 atau 2? Jadi itu gue pernah tanyain di luar podcast ini. Nah terus, kalau pengen ya? Iya. mungkin ini salah satu jawaban yang bisa membuka pikiran orang juga yang ketika mau bisnis kali ya. Ini penting juga. Ketika mungkin dia ngerasa dia punya keterbatasan, padahal sebenarnya dia belum belum benar-benar ngelihat dirinya itu sebenarnya bisa. Iya. Kalau alasan lu apa? Jadi emang walaupun gue menggerakkan bisnis ini sendiri ya, cuman dari background keluarga besar gue juga ngebantu as a consultant gitu loh. Mereka mendirect gue biar gue tetap jalannya bener lah. Soalnya kenapa gue milih untuk sendiri ya karena ini bisnis pertama gue gitu loh. Yang bisnis yang kalau emang hancur, gue hancur sendiri gitu loh. Gak nyala-nyalain orang ya. Gak nyala-nyalain orang gitu loh. Dan ketika gue mumet pun ada teman-teman gue yang masih bisa nyari gue solusi gitu. Iya. Gue belum bisa nemu celah ketika misalkan kita bisnis bertiga nih, ya kan? Pasti mereka punya maunya sendiri dong dalam bisnis itu. Gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan posisinya kita lagi turun nih sales, ya kan? Ada yang selalu ngincar, wah gue butuh duit banget nih bulan ini, gimana nih caranya, kayak gitu-gitu kan. Dan kita pun nyari solusi susah di situ, soalnya pasti ada salah satu yang punya interest sendiri dengan kebutuhannya dia sendiri gitu loh. Dan mendingan gue ya udah gue jalan sendiri, gue susah sendiri. Ketika gue susah masih banyak teman-teman gue, teman gue banyak ngasih solusi, tapi yang penting ujung-ujungnya kita sendiri yang happy. Enggak, kita sendiri yang nentuin. Maunya jalannya kemana? Maunya jalan kemana? Kayak gitu. Kalau lu bisa anggap diri lu bahwa gua anggaplah sebagai lu pengen bisnis sendiri, nggak ada partner, itu adalah sebuah alter ego lu. Yeah. How about privilege? Apa tanggap lu soal privilege? Privilege gimana nih? Karena nggak semua orang
punya kapasitas untuk bisa ngerjain bisnisnya sendiri. Ada aja faktor-faktor di luar dia yang akhirnya tidak bisa gitu. Apakah lu merasa bahwa karena gue juga punya privilege? Gini ya, Mungkin background orang tua. jangan terlalu, misalkan gini, lu punya teman sukses, ya kan? Misalkan dia punya company lah, punya perusahaan yang udah gede, udah bagus, kayak lu jangan langsung, wah gue pengen kayak dia nih, sebesar dia, enggak lah. Kalau kita emang punya bisnis, kita yang penting kita ngandelin apa yang kita punya dulu gitu loh. Jangan terpaksa kayak gua harus besar, tempat gua harus gede, atau barang-barangnya harus yang Keren, enggak yes. juga. Kayak gitu loh. Jadi lebih baik Yang penting mulai aja. lu menyenangkan hobi lu aja nih. Kalau gua hobi gua kan emang nongkrong. Betul. Ya kan, interaksi sama orang-orang, dan alhamdulillah gua dapet ada Kesempatan, uang, Iya. gitu kan, ya gue bisa maksimalin di situ. Oh, ini pertanyaan seru sih. Gue nggak tahu off topik atau gimana nih. Tapi apa yang lu korbankan saat lu membuka usaha lu ini? Pasti ada bentuk pengorbanan dong. Ada. Apa bentuk pengorbanan? Satu aja lah ya. Iya, Mau banyak-banyak apa terserah lu aja. Iya, banyak sih. Uang kuliah gue pakai. Serius aja. Nyokap tahu. Mobil gue jual. Mobil lu jual. Mobil gue jual. Tapi tahu nyokap lu tahu kan? Oh iya, kalau nggak tahu Dan gue notice nanti. dan sempet Ray itu cerita sama gue karena kita punya hampir kesamaan karena orang tua kita itu bukannya nggak percaya, cuman ada sedikit underestimate mungkin ya tentang keseriusan kita mungkin kalau. Oh, lu punya kesamaan berdua? Iya. Oh gitu. Oh, Iya. Suka main cewek juga ya? Wah, enggak. Jangan kalah San. Oh iya, Kalau suka main cewek itu enggak, saya main cewek positif maksudnya. Oh, misalnya bergaul Yes, gitu ya kan Pak ya? Iya. Iya dong. Kita kan punya kesamaan Pak. Terus. Minumnya kok langsung terus. Tapi gitu maksud gua, emang kadang emang ada yang, bukan gua bilang juga orang tua kita close minded, tapi lu pernah ngerasain gitu gak sih? Pernah lah. Kayak ya udah, pasti orang tua tuh emang pengennya yang aman aja lah. Betul. Gitu loh. Iya, Ya udah, yang penting kuliah, Kerja. lulus, kerja, dan gue emang ego gue sendiri ya, gue tuh nggak bisa kerja di balik meja cuy. Tapi lu keren sih, kayak berani sampai ngejual mobil, sampai apa tadi, ambil uang kuliah. Tapi akhirnya kuliahnya nggak beres Pak. Tapi it's okay kayaknya nggak sih? Tapi Kayak ya, itu yang makanya kenapa gua sama Gedo sama Asu Talks ini pengen banget nanya lu, karena kita punya satu line yang sebenarnya menyinggung lu. Apa dong yang kemarin kita bilang bahwa kita punya ambisi, tapi ambisi mengalahkan idealis mengalahkan realistis. Gue yakin lu udah malas kuliah nggak sih? Karena udah dapet duit. Atau lu ke tahap orang yang Iya, merasa kayak fuck up lah kuliah kayaknya. Iya, duit tuh udah ada. Enggak sih, kuliah harus tetap. Tetap ya. Tetap Iya. pendidikan nomor 1 ya. Iya, enggak juga sih, karena orang tua aja. Oh iya. Ngerti gak sih lu? Iya. Orang tua pengen anaknya sarjana, yaudah Iya. sarjana. Karena sebetulnya kalau kita mundur banget ke belakang nih ya, emang tugas seorang anak ya memang harus punya pendidikan. Iya. Gitu loh. Itu wajib sih menurut Wajib gua. hukumnya ya. Wajib hukumnya. Apalagi kita orang Batak. Iya benar. One of ada orang beberapa di luar sana yang bisa sukses tanpa ada pendidikan, ya itu is about lucky mungkin, keberuntungan. Karena dia punya kreativitas yang tinggi juga. Betul. Dan keinginan yang tinggi juga gitu loh. Kalau lu nggak punya kreativitas, lu ngomong kuliah nggak penting, sama aja berdua. Kayak orang banyak bilang bahwa pendidikan nggak jauh lebih penting daripada kita langsung terjun ke lapangan. Menurut gua ya itu kisah hidup lo, tapi nggak bisa disamaratain juga kan. Betul banget. Ibaratkan ada orang atau Rehan kedua, ketiga, keempat yang ingin melakukan hal yang sama juga ada faktor laki. Betul. Iya nggak? Iya kan? Ini lagi strike juga rokoknya. Mungkin. Makanya gue sempet bilang ke dia, apakah lu apa lu merasa bahwa di dalam sini juga ada privilege gitu? Iya. Maksudnya gue bangga karena gue bisa menghasilkan ini dengan sendiri. Oke. Itu sih. Lu pure berarti benar-benar pure sendiri.
Maksudnya ada keluarga yang maksudnya ngebantu ngarahin gitu aja. As moderator mungkin ya. Soalnya kayak lu nyari rekan bisnis tuh udah kayak nyari pasangan, cuy. Oh, ini yang kemarin dia bilang juga. Iya. Gue setuju banget ini kata-kata yang gini. Iya. Lu nyari rekan bisnis yang tahu kondisi lu, tahu tujuan lu. Benar. Ngerti ketika lo susah. Betul. Bisa ngebangun motivasi biar lu terus maju. Betul. Yep. Itu rekan bisnis sebenarnya. Iya. Ya sama aja kayak nyari pasangan kan. Iya. Kayak lu mau cari pasangan yang cantik, tinggi, ramping, bagus, seksi, ya kan? Tapi otaknya bego. Iya. Untuk apa juga? Betul. Kecuali karena kalau lu emang mau sombong, oke lah, lu pamerin tuh cewek kayak gitu, ya kan? Yep. Tapi kan sebagus-bagus wanita, dia yang ngebantu kita ketika kita susah. Betul banget. Bener. Dan berarti ini cewek lu ngebantu lu banget ya untuk usaha ini nih. Gue jomblo. karena ini berbenturan dengan sebetulnya ibaratkan kayak pondasi orang dalam berbisnis. Ada orang yang bisnis karena cuman ingin memuaskan, mungkin bahasanya lebih memuaskan egonya dia. Ada juga memang orang berbisnis karena ada momen. Gitu. Iya. Dan gua rasa bisnis lu karena ada momen kan. Karena ada momen. Kalau ada momennya juga lu nggak bakal. Karena ada momen di saat lu pernah kerja. Iya. Terus lu melihat peluang ini, dan lu juga sebelumnya udah kenal kopi. Bahkan lu sebelumnya ada orang yang tidak suka kopi. Iya. Itu is about moment kan. Bukan suatu yang kejadian, gua nggak suka kopi, terus gua buat. Nah, kok bisa kayak gitu. Dan gua nggak tahu, mungkin ini 1-2 pertanyaan terakhir kali ya, Ray. Boleh? Tapi apa visi dan misi tanah lokal untuk kedepannya? Visi dan misi tanah lokal Iya. depannya. At least kita tahu nih, Bogor udah mau buka nih. Tapi masih dirahasiakan. Siapa tahu di sini ada investor kan. Iya. Yang langsung di bawah sini. Di sana investor, di sini impostor. Hati-hati. Iya. Karena Among Us. Soalnya gini, gimana ngomongnya? Gue nge-branding tanah lokal, tapi di satu sisi gue juga nge-branding gue sendiri gitu. Maksudnya oke lah tanah lokal, cuman ketika tanah lokal mati, seenggaknya orang-orang kenal gue siapa di situ. Oke. Gitu loh. Makanya gue sangat menurunkan ego gue. Oke. Gitu. Kan banyak orang yang merasa gue seorang owner. Iya. Dia kurang berinteraksi dengan customer Oke. gitu kan. Dan gue ini orangnya yang gue coba sehumble mungkin untuk menerima semua customer sampai ke bawah. Iya. Dan itu sangat terbukti gitu loh. Iya. Dan itu salah satu jadi powernya tanah lokal menurut Betul. gue. Ketika owner lu temuin, lu bisa ngobrol, lu bisa ketemu, tahu ownernya yang mana. Mungkin para owner nggak tahu ya. Cuman kayak ngelihat nih customer, ketika dia kenal dengan seseorang yang punya tempat itu kayak kebanggaan diri sendiri ya. Betul. Ketika dia sama teman-temannya dia lagi main, terus tiba-tiba kita ke Tanlok aja yuk gitu. Gue kenal sama ownernya. Iya. Itu udah kayak privilege untuk mereka sendiri. Betul. Dan jadi personal branding juga bagi lu. Personal branding juga. Jadi ketika gue bikin produk baru yang bukan tanah lokal, orang-orang udah tahu nama gue siapa. Dia punya pelanggan lah ya, dia punya customer gitu. Iya. Karena lu juga tidak mau menunjukkan sisi eksklusivitas lu juga kan. Iya. Karena akhirnya dampaknya juga buruk gitu loh. Iya. Dari situ itu yang masih susah sih. Tapi lu setiap hari datang berarti. Gue setiap hari datang gitu kan. Dan gue sekarang ngebuka second IG namanya Sobat Tanlok. Oh iya. Second IG. Jadi Sobat Tanlok itu ya gue mencoba mengeksplor lah gitu kan. Jadi yang di tanah lokal ini nggak cuma ada karyawannya doang, ada orang-orang yang selalu kesana gitu loh. Namanya Sobat Tanlok. Namanya Sobat Tanlok. Kayak itu bukan semacam geng sih sebenarnya. Itu lebih ke capture gitu loh. Capture ambience. Ini orang-orang yang bakal lu selalu temuin ketika di Tanlok. Lu boleh sapa mereka, betul. Mereka juga welcome sama lu semua gitu loh. Karena harusnya coffee shop yang sehat dan baik itu menurut gue gitu. Iya. Ada orang stranger, lu datang sendiri dan orang itu juga sendiri, ya lu bisa komunikasi. Betul. Iya. Gitu. Dan walaupun itu sulit, ya tapi kalau dimulai dulu is okay. Iya. Dan selalu gue selalu ingin tahu gitu loh. Ketika ada orang yang sering datang, hobi dia apa sih? Oh, iya sih. Gitu kan. Itu bagus juga untuk peluang bisnis lu semua gitu. Kalau cewek yang datang kan. Wow. Sekalian. Enggak, maksudnya ada cewek yang datang, Pak, tapi itu jarang datang.
Siapa kenapa emang? Enggak, itu teman-teman. Oh iya. Iya. Enggak temen gua. Oh, temen lo. Temen gua. Iya. Temen gua, Ri. Yang pertama kali gua ajak datang. Oh iya, benar. Kan. Gitu. Iya, maksudnya ada customer yang dia sering hobinya foto, video, segala macem. Karena gua juga sering ngobrol sama dia maksudnya ya udah enak lah, udah temenan. Gue bisa pakai hobi lu nih. Iya. Kenapa nggak lu megang IG gue aja? Iya, Dan jadi gue ada gaji. Iya, kolaboratifnya. Ada kolaboratifnya gitu. Gue pengen ya semua customer yang ada di Tanlok bisa apa namanya express hobi dia tuh di situ. Iya, gitu. betul. Kayak gitu. Jadi itu kayak selain itu sebagai market kopi, tapi itu bisa jadi market bagi orang-orang juga yang mungkin sepemikiran dan sefrekuensi. Iya. Makanya tagline Tanah Lokal tuh apresiasi. Apresiasi itu untuk apa aja? Kalau hobi gua main bola bisa. Bisa. Ntar gue bikin gawang. Mungkin lu lagi nyambutin rumputnya itu padahal Oh iya. kan. Iya. Dia enggak bakal numbuh. Tapi kalau ada yang berdiri dikit lu cabut. Iya. Boleh lah. Gitu. Itu salah satu misi gitu ya. Yeah. Apresiasi maksud gua kayak customer bisa mengapresiasi setiap waktunya ketika bersama teman-teman ya di tempat gue gitu loh. Iya. Nggak cuma yang nunduk main HP atau Ya, apa-apa. Itu sih. Makanya gue bikin Tanah Lokal itu ya senyaman mungkin. Dan orang yang mau nongkrong untuk ngobrol, untuk mengapresiasi diri sendiri bisa ke Tanah Lokal. Yep. Tanpa gangguan live musik ya. Iya kalau orang, gue nggak mempermasalahkan live music. Maksudnya dua arah kan pasti. Orang yang mau nongkrong untuk ngobrol, obrolan berat apa boleh di tempat gue. Cuman kalau emang untuk senang-senang atau apa gitu kan bisa ke tempat-tempat lain yang ada live music. Tapi ini salah satu hal yang perlu mungkin lu tahu ya, perlu tahu juga. Bukan karena lu ada di sini ya, tapi berkali-kali gue sering bilang sama lu kan, Tanah Lokal adalah salah satu tempat yang di Bekasi yang menurut gue well banget untuk semua orang datang gitu. Karena universal lah ya. Iya, karena emang bener-bener lu seterbuka itu tempatnya juga dan sangat welcome gitu. Waiters dan lain-lainnya juga, timnya juga sesolid itu juga gitu. Dan itu salah satu part yang menurut gue jadi tidak ada gap gitu loh. Kadang-kadang kan malesnya adalah adanya gap antara barista dengan customer. Barista merasa dirinya dia sudah terlihat dan lain-lain. Keren lah ya pokoknya. Keren. Itu memang keren. Tapi ketika lu jelas membuat gap, customer juga akhirnya jadi males. Makanya kayak gue udah ngeliat gue seloyal itu sama customer. sama barista gue karena ya mereka itu connecting lainnya. Ketika gue nggak ada, mereka yang selalu interaksi dengan orang-orang yang lain. Karena salah satunya adalah yang paling penting barista adalah representatif daripada Tanah Lokal. Apa tadi? Iya. Representatif. Artinya apa artinya? Ya gambaran paling awal. Iya benar kan. Inggrisnya keren banget ya bang. Iya. Itu bahasa Indonesia. Gue IF. Oh iya. Itu bahasa Indonesia apa? Kalau enggak bisa juga. Bisa. Ada juga presentation. Yes. So oke, mungkin 30 menit yang sangat berharga. Gue nggak tahu, gue juga tidak punya gue tidak punya keinginan yang tinggi banget mungkin. Mungkin banyak orang yang mendengar dan lain-lain, karena mungkin ngomongin soal tentang idealis, apalagi tentang bisnis ini adalah hal yang sangat susah untuk dimengerti bagi umuran kita nih, umuran gue, karena kita udah beda umur lumayan nih ya. Jauh banget ya? Iya kan? Enggak lah. Lu berapa? Muka gue masih 20 tahun, 17 tahun. Iya. Gue 21. Jadi maksud gue, jadi maksud gue tuh mungkin nggak banyak orang yang mendengar, tapi gue yakin banget pasti ada orang sedikit banyaknya yang akhirnya paham bahwa bisnis itu tidak sesulit itu, tapi tidak semudah itu juga. Middle. Tetap harus punya struggle dan lain-lain. Good. Gitu. Dan yang paling penting modal juga. Modal juga. Teman sih, lingkungan. Yep, circle. Oke, ibarat gue punya waktu sepatah dua patah nih, mungkin yang lu bisa kasih ke viewers gue mungkin sekalian promosiin karena udah terlalu besar sebenarnya. Oh iya benar. Udah besar banget ya. Betul. Kayak badan lu ya. Apa mungkin lu bisa jawab nih. Apa yang pengen lu sampein ke orang-orang ketika mereka punya pemikiran gue pengen bisnis kopi? Yang gimana ya? Saran gue yang penting dari hobi lu sendiri sih. Masuk gue pernah baca ya satu quotes gitu kan dari orang pengusaha juga. Dia bilang pekerjaan terbaik itu adalah hobi yang dibayar.
Ketika lu seneng dengan sesuatu dan lu bisa bikin uang dari situ, ya itu pekerjaan terbaik bagi lu semua. Makanya jangan terlalu overrated banget lah ketika lu mau bikin bisnis. Bisnis apapun bisa dihasilkan gitu loh. Yang penting lu enjoy dengan pekerjaan itu. Paling itu aja. Oke. Han, thank you banget. Thank you. Semoga bisa main lagi. Betul. Tapi sebelum lu balik, sebelum lu mau kemana nih? Abis ini Tanah Lokal. Sebelum lu ke Tanah Lokal, kita dari Asal Suara punya Asu Talks, punya kenang-kenangan nih. Emak. Siapa tahu bisa minum kopi, Iya, ya kan? Pakai ini. Cuman ini belum ada isinya. Betul. Jadi kopinya isi sendiri. Oke. Thank you. you. Bisa dipajang nanti di toko lu kan. Mungkin Iya, podcast ini bisa taruh. podcastnya bisa dipasang nanti. Siapa tahu juga Rehan mau masuk ke sini. Iya, mau bisa. mendanai sesuatu. Mungkin mau mengalahkannya sebelumnya. Yang namanya Iya, jangan. Ngomong Bona mau jadi investor kan apa? Jangan di sini. Jangan di sini. Oke. Time Striker udah bilang selesai. So that's enough. Gua Markus Bona. Gua Geraldo Askandiva. Gua Rehan. Gua kira Mila Kofi. Until next time, until the next podcast. This is Asal Suara. Asu.